Selamat pagi, apa kabar kalian di rumah? Jadi Ibu harapkan kalian tetap semangat dan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pagi hari ini kita bertemu dalam materi pastry dan bakery. Ya, bagi kalian anak-anak kelas 12, jadi untuk materi pastry dan bakery ini juga tetap kalian dapatkan di kelas 12. Ini merupakan lanjutan dari KD yang sudah kalian pelajari di kelas 11 ya. Kalau di kelas 11 kemarin kalian mempelajari, kita lebih menitik beratkan pembelajarannya di pastry, sedangkan di kelas 12 kita akan lebih banyak berbicara di bakery. Kalau kemarin di kelas 11 kalian sudah mempelajari apa itu marsipan, kemudian bagaimana cara membuatnya, kemudian ada materi tentang coklat dan lain sebagainya. Di kelas 12 kalian akan ketemu lagi dengan materi yang baru, seperti nanti ada adonan lembaran atau puff pastry, kemudian ada denis, kemudian nanti akan ketemu bagaimana caranya membuat roti tawar dan lain sebagainya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD 3.10, yaitu menganalisis kue dari adonan lembaran atau puff pastry. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama nanti setelah kalian menyimak, kemudian kita belajar bersama, kemudian mendengarkan penjelasan, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian dari kue yang terbuat dari adonan lembaran atau puff pastry. Kemudian setelah itu kalian juga bisa menentukan alat-alat apa saja yang dipergunakan untuk pembuatan adonan puff pastry. Selain menentukan alat, kalian juga nanti dituntut supaya bisa menentukan prosedur pembuatan dari adonan puff pastry. Selain itu juga kalian bisa menentukan kriteria hasil dari adonan puff pastry. Setelah menentukan kriteria hasil dari adonan puff pastry, kalian diharapkan bisa menentukan teknik penyajian yang akan kalian pergunakan untuk menyajikan adonan dari puff pastry. Setelah itu nanti yang terakhir kalian diharapkan juga bisa menganalisis masalah pada pembuatan atau menganalisis masalah yang terjadi pada saat pembuatan kue dari adonan puff pastry. Lanjut ke pengertian dari adonan lembaran atau puff pastry ya. Yang dimaksud dengan adonan puff pastry tidak lain adalah puff pastry ini merupakan adonan yang dibuat tanpa menggunakan ragi ya. Jadi dalam pembuatan adonan puff pastry kita tidak menggunakan ragi di sana. Puff pastry ini disebut juga sebagai ratu dari segala pastry. Kenapa dikatakan puff pastry sebagai ratu dari segala pastry? Karena dalam proses pembuatan puff pastry ini itu sangat tidaklah mudah ya. Jadi di sana kita diperlukan suatu keterampilan, ketelatenan, terutama nanti pada saat kita memberikan lapisan lemak dan pada saat kita melipat dan menggilas adonan tersebut sehingga nanti dihasilkan adonan puff pastry yang berlembar-lembar. Oke. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, jadi ciri khas nanti hasil akhir dari adonan puff pastry ini diharapkan adonan puff pastry ini nanti kue yang dibuat dari adonan puff pastry itu nanti akan munculnya lembaran-lembaran di sana. Lembaran-lembaran ini itu dihasilkan karena pada saat proses pembuatan itu ada proses pemasukan lemak pada adonan dasar. Jadi pada saat kita membuat adonan dasar, setelah adonan dasar jadi itu kita lapisi dengan lemak. Setelah itu setelah dilapisi lemak itu ada proses pelipatan, kemudian digilas kembali, dilapisi dengan lemak dan dilipat kembali, dan itu dilakukan berulang-ulang kali sehingga nanti diperoleh suatu hasil kue yang berlembar-lembar dan cantik. Oke, adonan puff pastry ini disusun oleh dasar dan lemak, oleh adonan dasar dan lemak. Kemudian itu nanti ada proses roll in dan pelapis, kemudian ada teknik penggilasan dan ada teknik pelipatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga nanti akan menghasilkan suatu lapisan pada kue yang disebut dengan laminasi. Ya,
adonan dengan lapisan lemak ya, nanti akan adonan dengan lapisan lemak yang tipis, di mana diantaranya itu nanti berselang-seling ya, ada adonan, kemudian roll in-nya, kemudian adonan, roll in, kemudian pada saat sekali memberikan lapisan lemak itu akan kita ada seni melipat di sana. Oke, untuk kandungan lemak pada puff pastry itu sebaiknya kita menggunakan 2/3 ya, 2/3 yang terdiri dari lemak susu, kemudian yang terdiri dari lemak dan susu di sana yang dicampur dengan lemak yang lain sehingga nanti menghasilkan kualitas adonan yang bagus. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang bahan-bahan yang kita pergunakan dalam pembuatan puff pastry. Kemudian Ibu akan jelaskan juga fungsi dari bahan-bahan yang akan kita pergunakan dalam pembuatan puff pastry. Jadi pada saat bahan utama yang kita pergunakan dalam pembuatan puff pastry itu sudah barang tentu adalah tepung terigu. Ya, tepung terigu ini kalau kalian sudah pelajari di kelas 11 kemarin, itu ada tepung terigu yang memiliki kadar protein tinggi, kemudian ada sedang dan ada rendah. Pada pembuatan puff pastry ini yang kita pilih adalah tepung terigu yang memiliki protein yang sedang. Ya, sehingga nanti kenapa kita pergunakan tepung terigu yang memiliki protein yang sedang? Karena nanti protein sedang pada terigu ini itu akan dapat memberikan struktur gluten yang lunak ya, yang cukup lunak pada saat kita pembuatan puff pastry. Kalau kita menggunakan tepung terigu yang kadar proteinnya tinggi, itu nanti akan menghasilkan adonan puff pastry yang keras. Begitu juga sebaliknya, kalau kita menggunakan tepung terigu yang kadar proteinnya rendah, itu akan nanti tidak akan menghasilkan lapisan-lapisan yang cukup pada saat kita pembuatan puff pastry. Selain tepung, kita juga menggunakan lemak pelapis atau roll-in fat di dalam pembuatan puff pastry. Ya, lemak yang kita pergunakan dalam sebagai pelapis atau roll-in fat dalam pembuatan puff pastry itu adalah bisa berupa lemak hewan, lemak yang berasal dari hewani, dan lemak yang berasal dari tumbuhan, yang mana itu nanti dikeraskan kemudian digabung dan menjadi suatu campuran. Selain itu, selain lemak, selain tepung, kita juga menggunakan garam, di mana fungsi garam di sini adalah kita pergunakan untuk menstabilkan gluten dan membulatkan adonan. Selain garam, kita juga menggunakan kuning telur, kemudian gula dan susu bubuk, yang mana nanti kuning telur, gula dan susu bubuk ini kita tambahkan pada pembuatan puff pastry yang kita pergunakan untuk memberikan warna, kemudian memberikan penampilan penampilan pastry yang lebih menarik. Selain itu juga dapat meningkatkan cita rasa sehingga puff pastry yang kita buat itu rasanya bertambah lezat dan gurih ya. Selain kuning telur, kita juga tidak jarang menggunakan bahan berupa cuka ataupun alkohol, di mana cuka atau alkohol ini kita dapat tambahkan jika tepung terigu yang mengandung gluten itu terlalu kuat, kemudian kita tambahkan cuka yang fungsinya adalah untuk mencegah penyusutan pada saat pastry tersebut dipanggang. Oke, demikianlah tadi ya penjelasan Ibu tentang puff pastry ya. Kalau seandainya ada yang kurang jelas, silakan nanti bisa kalian tanyakan di grup kelas kita ya. Setelah akhir sesi ini nanti Ibu akan menampilkan video ya. Di sana nanti akan ada video tentang cara pembuatan puff pastry. Jadi untuk tugas kalian pertama hari ini yaitu nanti silakan kalian amati, kalian tonton secara teliti videonya. Setelah kalian tonton, silakan kalian jelaskan dengan bahasa kalian sendiri bagaimana cara pembuatan dari adonan puff pastry. Setelah itu silakan nanti kalian silakan analisis ya, bagaimanakah kriteria dari puff pastry yang baik. Oke, Ibu pertegas lagi, silakan nanti setelah kalian tonton videonya, silakan kalian nanti jelaskan dengan bahasa kalian sendiri bagaimana proses pembuatan adonan puff pastry. Setelah itu kemudian silakan kalian analisis
kriteria dari pastry yang baik. Oke, sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri sampai di sini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya kita masih dalam materi yang sama ya, kita masih mempelajari tentang pastry. Oke, sampai jumpa. Selamat siang. Bye.